Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Junmoy, Sales dan Marketing Division Head Prodata Sistem Teknologi. Time is money. Ada cara yang lebih cepat untuk dapat memahami solusi managed engine, yaitu dengan meluangkan waktu maksimum 30 menit saja. Prodata Education Video sudah tersedia untuk solusi Service Desk Plus, AD Audit Plus, AD Manager Plus, Endpoint Central, Active Directory Management, Vulnerability Manager Plus, and coming soon other videos. Semua presentasi kami dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami. Tunggu apa lagi? Let's get started. Saya akan coba jelasin secara demo live untuk mengenai Asset Explorer ini. Jadi Bapak Ibu juga sebenarnya bisa akses ke sini ke alamat URL ini demo.assetexplorer.com gitu ya. Jadi ini tidak ada registrasi, tidak ada trial dulu atau membutuhkan informasi apa. Jadi hanya tinggal buka aja, nggak ada register atau apapun. Ataupun opsi kedua sebenarnya Bapak Ibu juga bisa coba download software kami, lalu install, bisa dicoba. Installnya juga cukup mudah, hanya tinggal cukup ikuti install software seperti biasa. Lalu Bapak Ibu bisa gunakan software tersebut selama 30 hari dengan maksimal 250 aset. Seperti itu. Kita bisa lihat di Asset Explorer ini terdapat beberapa menu utama. Pertama di sini ada menu dashboard yang menampilkan secara sekilas semua informasi aset yang kita punya, secara jumlah aset, secara domain, jumlah software, dan juga dari sisi kontrak manajemen. Dilihat juga di sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat ada kategori aset, IT aset, VM aset atau VMware, non IT aset, aset komponen, software, aset loan, barcode, dan juga grup aset. Oke. Berikutnya Bapak Ibu bisa lihat di menu asetnya itu sendiri hampir sama dengan yang tadi. Hanya bedanya di tampilan tengahnya ini ada informasi secara summary dari workstation ataupun server yang sudah di-manage asetnya. Nah, seperti tadi yang beberapa kali saya sampaikan bahwa untuk bisa meng-scanning aset atau melakukan discovery aset, kita bisa menyediakan beberapa metode. Yang pertama adalah kita bisa scanning. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di Asset Explorer ini disediakan fungsi scanning terhadap satu aset, baik itu menggunakan Windows scanning atau domain scanning, ataupun di sini menggunakan network scanning. Jadi dengan menggunakan domain scanning, kita akan terhubung dengan Active Directory, supaya kita bisa dapatkan list satu komputer, satu workstation. Berikutnya si Asset Explorer ini akan melakukan scanning dengan menggunakan kredensial yang kita masukkan di sini. Jadi ini adalah metode agentless, tidak pakai agent. Kita akan melakukan connect scanning menggunakan domain scan. Berikutnya adalah menggunakan network scan. Jadi kalau tadi domain scan lebih banyak untuk PC, laptop, atau server. Network scan ini adalah scanning yang secara umum atau kita bisa scanning beberapa sistem secara sekaligus gitu ya. Nah di sini bisa dilihat bahwa kita bisa sekaligus melakukan scanning terhadap satu jaringan. Kita bisa langsung masukkan network IP yang kita punya atau subnet yang kita punya dari IP berapa sampai IP berapa, lalu kredensial yang nanti akan kita scanning. Apakah itu Windows, seperti PC, laptop, ataupun server, kita masukkan kredensial, agentless di sini. Kita biasanya rekomendasikan bahwa nanti kita butuh kredensialnya ini selevel admin, seperti itu. Berikutnya, kalau aset yang kita scanning itu adalah lebih ke sistem Linux atau Unix, kita bisa masukkan kredensial Linux atau Unix, di mana di sini menggunakan CLI atau command line. Kita masukkan juga username password di sini, telnet atau SSH dari sistem Linux atau Unix yang kita punya. Berikutnya, scanning menggunakan SNMP. Jadi kita bisa scanning SNMP, ini digunakan lebih banyak untuk network device, seperti router, switch, printer, firewall, ataupun perangkat jaringan lainnya. Di-scan menggunakan SNMP.
kita masukkan informasi SNMP kredensial, baik versi 1, versi 2, atau versi 3. Yang terakhir, kalau kita infrastrukturnya VMware, kita bisa scanning menggunakan protokol VMware dengan menyediakan username password VMware. Oke, yang terakhir di sini ada scanning menggunakan Cisco IP Phone. Jadi kita siapkan di sini untuk protokol Cisco IP Phone-nya. Jadi ini adalah beberapa metode yang kita bisa gunakan untuk melakukan scanning menggunakan agentless atau tanpa agent. Kita kembali lagi, ketika kita sudah scanning, baik itu menggunakan domain ataupun network scanning, kita akan bisa lihat langsung hasilnya di menu aset manajemen yang kita punya. Jadi seperti kita bisa lihat, contohnya di sini kita punya workstation yang sudah di scanning, ada berbagai jenis workstation, apakah itu AX, misalkan Linux, Windows, Macintosh, atau iOS, semuanya bisa di scanning di sini. Sudah kita bisa lihat langsung beberapa informasi yang bisa dilihat. Metode yang lainnya yang bisa kita gunakan di sini adalah menggunakan yang namanya manual informasi atau menambahkan aset secara manual ya. Jadi di sini kita bisa tambahkan aset. Kalau dia cuma satu aset, kita bisa isi secara manual di sini. Kembali lagi, kalau aset yang kita punya itu cukup banyak, mungkin tadi contohnya kita mau masukkan aset untuk non-IT misalkan, ini kan non-IT ini tidak bisa di-scanning ya, jadi satu-satunya cara kita harus melakukan entry manual, yaitu dengan bisa menggunakan yang namanya import CSV. Jadi dengan import CSV kita siapkan tabel aset yang kita punya, kita siapkan dalam bentuk CSV, nanti akan dilakukan mapping terhadap tabel-tabel yang sudah kita siapkan. Secara otomatis nanti akan diimport ke dalam aset manajemen kita. Selanjutnya kita bisa lihat detail untuk satu aset yang sudah kita punya. Jadi mungkin contoh simpelnya kita punya satu aset komputer Windows. Ini adalah beberapa informasi yang otomatis bisa di-scanning, baik itu menggunakan agent ataupun agentless. Jadi secara perbedaan tidak ada spesifik informasi yang diambil baik itu agent ataupun agentless. Bisa dilihat secara summary informasinya, kita bisa tahu spesifikasi satu komputer seperti ini. Lalu berikutnya kita bisa lihat hardware di dalam satu komputer tersebut. Jadi cukup lengkap sampai detail, sampai BIOS-nya juga bisa terbaca. OS-nya, CPU, memori, modul memori yang terpasang, hard disk yang terpasang, penggunaan partisi hard disk, apakah terpasang CD-ROM. Jadi ke semua komponen ini akan di-scanning secara berkala. Ketika terjadi satu perubahan, misalkan contohnya modul memorinya dicabut misalkan, nanti kita bisa lihat dari sisi histori atau perubahannya. Berikutnya software, kita akan bisa lihat list software, di mana kita bisa tahu software apa saja yang terpasang atau terinstall di satu komputer. Nama softwarenya, versi softwarenya, seberapa sering digunakan, kategori software yang bisa kita manage, kapan terinstall, dan juga product ID atau license key untuk beberapa software nanti bisa kita baca. Jadi mungkin untuk software ini mirip seperti kalau kita melihat di komputer kita, yaitu di control panel atau di program fitur di komputer kita. Oke, di bawahnya selain software kita juga nanti akan membaca service pack yang sudah terinstall juga di sini. Jadi di komputer tersebut kita bisa tahu service pack apa saja yang sudah terpasang. Berikutnya ada informasi yang namanya sistem. Jadi sistem ini akan menginformasikan secara informasi siapa saja yang sudah didaftarkan di user account di dalam satu komputer.
Jadi kita bisa lihat ini mungkin karena website demo, seharusnya ini nanti bisa tampil akun apa saja yang sudah login ke dalam satu komputer itu. Kita bisa lihat apakah akun lokal ataupun akun domain, apakah privilege-nya user biasa ataupun privilege-nya user admin, seperti itu. Berikutnya kita melihat relationship. Jadi kita bisa menggambarkan relationship atau hubungan dari satu aset dengan aset yang lain. Jadi kita bisa lihat sebagai contoh aset komputer ini apakah dia terhubung dengan printer ataupun terhubung dengan switch ataupun dia terhubung dengan perangkat yang lain. Selain terhubung dengan aset yang lain, kita bisa hubungkan juga asetnya dengan user management. Jadi apakah asetnya digunakan oleh user siapa, di manage oleh siapa adminnya atau grup siapa, semuanya bisa kita gambarkan dalam satu relationship di sini. Jadi bisa kita tambahkan relationship-nya dengan menggunakan menu Add Relationship di sini. Selanjutnya kita bisa hubungkan dengan item-item yang lain. Berikutnya history. History seperti yang tadi saya jelaskan akan menginformasikan apa saja perubahan yang terjadi di satu aset, mulai dari awal aset itu di scanning sampai terakhir dia scanning terhadap satu aset. Jadi kita bisa lihat perubahan terhadap informasi scanningnya, tanggal berapa saja di scanning, kapan dia gagal, kapan dia sukses, lalu terhadap aset atau user manajemennya juga di sini bisa dilihat, ataupun ownership-nya kita bisa tahu satu aset ini sudah digunakan oleh siapa, sudah dipakai oleh siapa, lalu apakah ada perpindahan aset ownership dari satu user dengan user yang lain. Lalu terkait dengan perubahan juga bisa dideteksi atau bisa dilihat dari yang namanya history di sini. Misalkan ada satu hardware ataupun software yang terpasang ataupun di remove seperti ini ya. Jadi seperti ini bisa dilihat contohnya ada software terpasang atau software remove ataupun misalkan contohnya hard disk yang di remove, semuanya bisa dideteksi di sini. Berikutnya detail yang bisa kita lihat di satu aset adalah kontrak manajemen. Jadi satu aset bisa jadi dia ada kontrak maintenance-nya di sini. Jadi di mana kita bisa manage kontrak tersebut. Kita bisa lihat satu aset ini dia punya kontrak dengan vendor siapa. Misalkan dia ada maintenance-nya, ada warranty-nya, ataupun lebih ke sewa misalkan. Jadi kita bisa masukkan di sini. Kita bisa lihat dari kapan sampai kapan kontraknya. Lalu yang terakhir adalah dari sisi cost atau financial. Jadi cost atau financial kita bisa masukkan informasi mulai dari pembelian sampai depresiasi dari satu aset. Jadi informasi aset ini pembeliannya berapa, operational cost-nya berapa, lalu secara total akumulatif dari cost dari satu aset dimasukkan di sini. Lalu kita bisa hitung dari depresiasinya, ada beberapa metode depresiasi juga. Oke, berikutnya jadi berikutnya bagaimana kita memanage life cycle dari satu aset. Jadi cukup simple, life cycle dari satu aset kita bisa manage dari status aset di sini. Jadi life cycle mulai dari aset itu pembelian atau aset itu baru, kita bisa gunakan beberapa life cycle di sini. Jadi pertama kali mungkin kita bisa gunakan yang namanya in storage di sini atau in store misalkan. Jadi aset ini masih di gudang belum digunakan atau aset baru, setelah asetnya di deploy atau digunakan oleh user, kita bisa gunakan yang namanya in use. Nah di in use ini juga ada informasi aset ini digunakan oleh siapa, kita bisa masukkan di sini. Atau bisa kita nanti ada opsi bisa secara otomatis mendeteksi berdasarkan user login di komputer tersebut. Ataupun kalau asetnya sendiri dia sifatnya aset bersama atau digunakan bersama, kita bisa langsung asosiasikan asetnya dengan departemen, tidak dengan user. Ataupun asetnya diasosiasikan dengan site atau lokasi.
Lalu kita manage lagi life cycle yang lainnya seperti asetnya sedang rusak atau digunakan atau diperbaiki, ataupun asetnya yang terakhir adalah aset yang sudah tidak dipakai atau sudah rusak misalkan, dengan menggunakan yang namanya menu aset dispose di sini. Jadi ini adalah yang bisa kita gunakan sebagai life cycle dari satu aset. Oke. Untuk kategori-kategori aset yang lainnya hampir sama, tidak ada perbedaan secara signifikan. Hanya dia informasi di dalam satu asetnya aja yang mungkin berbeda-beda. Berikutnya virtual host atau VMware, hampir sama juga, kita bisa scanning atau aset yang berupa VMware atau VM virtualization. Lalu untuk non-IT aset juga sama, ini dengan cara kita manual import atau add secara manual. Untuk life cycle-nya juga sama, kita atur dari sisi aset state atau status aset tersebut. Lalu aset yang sifatnya komponen atau aset pendukung seperti ini ya. Jadi untuk misalkan seperti contohnya kita punya keyboard atau mouse atau misalkan monitor, jadi komponen-komponen pendukung dari satu aset kita juga bisa masukkan di sini. Berikutnya yaitu memanage license. Jadi di software di sini disediakan license management. Khususnya di sini kita bisa masukkan software license. Sebagai contoh di sini kita sudah bisa lihat ada contoh software license untuk OS Windows misalkan. Kita bisa lihat berapa yang sudah digunakan, berapa yang sudah dialokasikan atau sudah digunakan, dan sisa berapa atau available-nya di sini. Di dalam informasi license ada beberapa yang bisa kita masukkan seperti nama license-nya, lalu vendor belinya kemana, pembelian license-nya berapa jumlah pembelian, lalu expire-nya sampai tanggal berapa license-nya. Lalu yang berikutnya kita akan melakukan association dari satu aset. Oke, jadi dengan melakukan association kita bisa pilih aset mana saja yang menggunakan license ini, supaya kita bisa hitung berapa yang sudah digunakan dan berapa yang belum digunakan. Berikutnya adalah software loan. Jadi untuk aset yang sifatnya sering dipinjamkan, seperti contohnya misalkan proyektor ataupun laptop khusus untuk misalkan training yang biasa dipinjamkan ke user, kita bisa catat peminjaman dari satu aset menggunakan aset loan. Jadi ketika aset dipinjamkan, kita catat di sini siapa yang meminjam, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, apakah peminjamannya habis atau tidak, bisa dilihat di sini. Lalu aset apa saja yang bisa dipinjamkan. Oke, jadi kita bisa memanage dengan baik secara peminjaman aset. Berikutnya adalah barcode. Jadi di dalam aset flow disediakan sistem barcoding, di mana kita bisa menggunakan existing barcode yang kita punya, hanya kita bisa ambil data barcode-nya lalu kita masukkan ke dalam aset manajemen di Asset Explorer. Ataupun kita bisa mengenerate barcode secara sistem Asset Explorer. Jadi dengan mengenerate barcode ini artinya kita mau buat sistem barcoding sendiri yang disediakan di Asset Explorer ini, di mana nanti langsung bisa otomatis ditempelkan ke aset-aset yang sudah tercatat di dalam Asset Explorer. Kita juga bisa integrasikan barcode sistem yang kita punya, seperti kalau kita punya barcode scanner, tinggal kita pasang di laptop kita atau PC, tinggal dipasang atau ditembak kode barcode yang sudah existing, otomatis nanti akan bisa terbaca kode barcode-nya di sini. Seperti itu. Oke, terakhir di menu grup ini lebih ke manajemen grup terhadap satu aset atau device ya. Jadi kalau ada aset yang mau kita grupkan secara custom, bisa kita buatkan grup di sini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk aset, software,
CMDB juga kita memanage secara global dari sisi CMDB supaya kita bisa gambarkan semua komponen atau infrastruktur yang kita punya dalam satu gambaran dengan menggunakan CMDB ini. Jadi best practice-nya di sini adalah CMDB pertama kali yang kita buat adalah yang namanya business service. Jadi lebih ke layanan yang kita punya di dalam IT yang kita provide ke user. Jadi contohnya misalkan kita punya layanan email, kita bisa gambarkan layanan email kita ke user itu seperti apa infrastrukturnya di sini. Dengan kita gambarkan layanan email kita bisa tahu misalkan terjadi satu problem di email kita, komponen atau impact-nya kemana saja. Seperti itu. Berikutnya purchasing, jadi mungkin ini nice to have aja ya. Jadi purchasing bisa digunakan untuk kita bisa membuat purchase order ataupun purchase request, di mana sebenarnya sudah ada workflow purchase yang internal. Ini bisa digunakan kalau memang ini mau digunakan seperti itu. Berikutnya adalah kontrak manajemen. Jadi kontrak manajemen kita bisa membantu mengingat dari satu kontrak yang kita punya, di mana kita punya kontrak apakah itu maintenance, garansi atau warranty, peminjaman ataupun lebih ke kontrak support misalkan. Kita bisa manage dalam satu kontrak di sini supaya kita bisa dapat reminder ketika kontraknya nanti akan habis. Jadi kita bisa atur berapa hari atau berapa bulan kontraknya akan habis, kita akan dikirimkan notifikasi reminder. Oke, yang terakhir adalah reporting. Jadi reporting kita bisa generate report sesuai kebutuhan menggunakan report yang sudah ada. Sudah disediakan beberapa contoh report. Seperti contohnya di sini, report semua aset ataupun spesifik, misalkan komputer, report komputer by OS, misalkan kita mau tahu semua aset berdasarkan OS-nya, kita bisa tarik dari sini. Lalu report-report yang lain tinggal dilihat report yang sudah ada. Ataupun yang kedua adalah kita bisa membuat yang namanya custom report baru. Jadi custom report baru ini kita sesuaikan kebutuhan reportnya, apakah report untuk aset atau modul-modul yang di dalam aset manajemen seperti tadi, report kontrak, purchase, ataupun software atau yang lainnya. Jadi untuk custom report ini fleksibel, kita bisa pilih informasi apa saja yang akan ditampilkan di report, kolom-kolomnya tinggal dimasukkan di sini. Lalu kita bisa filtering juga terhadap satu informasi di dalam report, apakah filtering berdasarkan tanggal, berdasarkan kolom-kolom yang lain yang bisa kita filter. Lalu kita bisa melakukan grouping terhadap satu data di dalam report, lalu melakukan summarize atau kalkulasi, seperti kalau kita hitung secara total cost, bisa menggunakan summarize. Lalu terakhir kita tambahkan yaitu chart di dalam satu report. Oke. Reportnya bisa kita ekspor seperti tadi ke HTML, PDF, Excel atau CSV. Lalu kita bisa kirimkan reportnya ke email, baik itu secara manual ataupun dengan menggunakan schedule report. Ya, mungkin ini ada yang terakhir, ada yang coba menanyakan terkait dengan relasi antar aset dan juga untuk non-IT aset. Jadi saya mungkin jelaskan lagi. Untuk non-IT aset, kembali lagi kita bisa mendata atau inventaris dengan cara secara manual, baik itu mengentry satu-satu ataupun kita bisa melakukan import CSV. Nah, kembali lagi informasi yang bisa kita masukkan ke dalam aset itu nanti berbeda-beda tiap jenis aset. Misalkan contohnya di sini ada monitor, maka informasi di dalam monitor itu ada apa saja, ini sesuai dengan informasinya, dan ini nanti juga bisa kita tambahkan ya kolom-kolom atau atribut-atributnya yang terkait dengan satu aset ini. Seperti aset yang lain, misalkan proyektor,
data-data yang bisa kita import nantinya apa saja, itu pastinya nanti beda-beda. Yang pastinya biasanya untuk import aset ini parameter yang mandatori adalah ada 2 di sini, ada nama aset dan juga tipe aset. Jadi misalkan nama asetnya ABC, tipenya misalkan contohnya monitor merek apa, tipe seri berapa, nanti kita bisa import data tersebut. Berikutnya tadi pertanyaan relasi antar aset, kita bisa gambarkan seperti tadi di yang namanya relationship. Jadi di dalam satu aset ini kita bisa gambarkan relationship. Relationship-nya ini cukup luas, kita bisa relation atau tambahkan relationship-nya ini ke semua aset yang ada, baik itu relationship terhadap aset IT yang lain, ataupun relationship dengan non-IT, ataupun relationship dengan komponen pendukung, misalkan dia terhubung dengan monitor apa, ataupun terhubung dengan perangkat komponen yang lain, bisa digambarkan dari relationship yang ada di sini. Bapak dan Ibu sekalian, Prodata juga aktif menyelenggarakan Prodata Virtual Classes, Prodata Product Update Solution for Managed Engine, webinar in bahasa, webinar collaboration with principal, dan seminar. Kesemuanya ini pastinya akan membawa banyak sekali manfaat, khususnya untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah IT minded. Bapak dan Ibu dapat memfollow Prodata, LinkedIn, Prodata YouTube, Prodata Instagram, agar jangan sampai ketinggalan latest update news dari kami. Sampai jumpa pada video Prodata berikutnya. Jangan lupa klik subscribe untuk video edukasi berikutnya.